Kini mulai kupahami bahwa tiap orang memiliki caranya masing-masing untuk merayakan sesuatu. Misalnya perayaan ulang tahun. Ada yang dengan tiup lilin, makan di restoran sama-sama, ada yang di rumah aja. Bahkan ada yang merayakan ulang tahun dengan tidak merayakannya, dengan tidak mengingatnya, dengan tidak menganggapnya istimewa. Ya, mungkin buat sebagian orang, jadi dewasa adalah kutukan. Karena ketika bertambahnya satu angka lagi di balik bayangan kita, ada hal berulang yang mungkin terjadi lagi. Kesedihan, kehilangan, kehampaan. Jadi untuk apa meniup lilin, memotong kue? Atau barangkali mereka yang melakukan itu cuma memeriahkan kesendiriannya. Selagi bisa, selagi berangka, selagi ada usia. Walau aku yakin, di balik itu semua, gak ada satupun manusia yang siap menjadi tua. Ya, kecuali bila itu kulakukan bersamamu. Tenang, aku cuma bercanda. Lagi pula, kuanggap serius pun, kamu juga tidak akan percaya kan? Tapi perayaan tidak cuma ulang tahun, Za. Ada juga yang kita tahu dengan perayaan jatuh cinta. Dan ternyata lebih beragam lagi dibanding perayaan ulang tahun. Lebih dari tiup lilin dan potong kue. Ada yang merayakan jatuh cinta dengan cukup mencinta. Orang semacam itu mungkin sama dengan yang merayakan ulang tahun tanpa melakukan apa-apa. Cuma menerima angka, cuma menerima rasa. Ya, mereka nggak merayakannya dengan mengundang orang banyak untuk mengetahui itu semua. Ia tidak memberitahu temannya jika ia sedang merayakannya. Tidak ada yang tahu jika ia sedang jatuh cinta, Za. Seperti yang kubilang tadi, tidak merayakan juga termasuk cara untuk merayakan. Dan dengan cukup merasakan cinta itu, ia juga sedang merayakannya, merayakan sendirian. Sebuah pesta yang harusnya meriah, hanya dia rayakan di kamarnya sendiri. Di sebuah ruangan yang tiada siapapun mengetahui kecuali nuraninya. Bahkan, sering dirahasiakannya pula dari logikanya. Sebab logika sering bilang, jatuh cinta dengannya sangat tidak logis, tidak masuk akal. Juga termasuk dari orang-orang yang seharusnya mengenalnya. Sebab mereka bilang, jatuh cinta dengannya cuma akan membuatmu menanggung rasa yang tidak menyenangkan. Ya, itu sebabnya dirayakannya pesta itu sendirian. Cuma dengan tujuan, ia ingin merasakannya, tanpa peduli kata dan logika. Sebab baginya, pertanyaan tentang cinta, cuma hati yang bisa menjawabnya. Semua dihidangkan dan dirapikannya sendiri pula. Dibilang menyenangkan? Enggak. Tapi dibilang menyedihkan juga enggak. Yang dirasakannya hanya sebuah landasan lapang, tanpa ada satupun pesawat terbang yang bisa membawanya pulang. Tentu saja tidak cuma itu satu-satunya cara untuk merayakan jatuh cinta. Kan sudah kubilang tadi beragam. Ada pula yang mengundang banyak orang ke pesta perayaannya itu. Memberitahu sebaran undangan itu seperti kabar paling bahagia di dunia. Padahal, happy ending cuma ada di dongeng aja.
Semeriah apapun, pasti ada hampanya. Sebahagia apapun, pasti ada sedihnya. Lalu kenapa ia menyampaikannya? Padahal kita semua tahu, nggak semua jawaban bisa berujung dengan kata iya. Nggak semua tujuan bisa selalu dengan diterima. Oh, mungkin karena perasaan lega juga mahal harganya. Ia sengaja membuat pesta perayaan besar, mengundang banyak orang, dengan tujuan satu orang di antaranya adalah sosok yang didambakannya, sosok yang dicintainya. Bahwa setidaknya ia bisa melihatnya, ia bisa dekat walau tidak akan ada ikatan yang mengeratkannya. Dan orang itu aku, Za. Ku cetak ratusan ribu buku itu cuma dengan harapan ada kamu di salah satu deretannya. Ada kamu yang akhirnya mengetahui atau setidaknya membaca. Aku yang membuat perayaan meriah itu, mengumpulkan jutaan orang dalam ruangan sempit yang sebenarnya untukmu. Tapi kamu gak pernah datang. Aku tahu bukan karena kamu gak mau, tapi karena memang undangan itu gak pernah kukirim ke rumahmu. Dan itu caraku merayakannya, Za. Merayakan perasaan ini yang aku sendiri sudah tidak tahu ini cinta atau cerita lama yang selalu dibahas para pembaca. Tidak tahu kapan pesta perayaan ini berakhir. Antara menyudahinya atau membuat pesta baru di tempat lain. Entah sampai selamanya atau sampai sebelum tua saja. Sebab aku tidak mungkin selalu mempertahankan pesta ini, Za. Capek merayakan kesenangan yang gak nyata. Jadi kalau kamu bilang yang punya jawaban itu waktu, maka buatku yang pegang jawabannya cuma lelahku.